Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak ceritakan dulu permasalahannya ya. Saya sebagai coach yang mendengarkan dulu ya. Baik, ya betul. Suara saya masuk ya, kedengaran ya? Iya, kedengaran. Baik. Baik, terima kasih Bu Mala. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin sharing-sharing dengan Bu Mala. Jadi saya ingin menceritakan permasalahan saya. Saya butuh masukan-masukan bimbingan dari Bu Mala. Saya itu sebagai guru BK di SMKN 39. Nah, selama ini saya sudah sering menangani permasalahan anak bimbingan saya, di mana permasalahan saya itu adalah siswa saya salah satu di kelas 10 atas nama Dimas itu kehadirannya bermasalah, Bu. Nah, saya sebagai guru BK-nya sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan bimbingan konseling, artinya BK ya. Saya mencoba untuk konseling individu terhadap Dimas tersebut. Setelah mengetahui cerita dari wali kelas, saya konseling Dimas. Ternyata anaknya masih semangat untuk sekolah. Namun kenyataannya anak tersebut kehadirannya tidak rajin gitu. Nah, saya tanya, kamu masih mau sekolah, tapi kalau masih mau sekolah harusnya rajin tiap hari Senin sampai Jumat kamu datang ke sekolah belajar. Iya Pak, saya pengen datang. Terus kenapa? Senang gitu. Ya, saya kesiangan, katanya seperti itu. Nah, oke, kemudian saya memberikan solusi untuk bagaimana mengatasi supaya tidak kesiangan. Nah, anak tersebut sekolah, kemudian sekolah. Nah, berapa hari kemudian kambuh lagi itu kebiasaannya, nggak masuk lagi dengan alasan yang berbeda. Nah, saya mencoba untuk memanggil orang tuanya juga, dan orang tuanya pun sama, tidak ada masalah. Anak ini di rumah tidak keluyuran, dia tidur di rumah, kemudian sama seperti layaknya anak-anak yang lain gitu. Nah, cuman orang tuanya sama anaknya ini kadang tidak sinkron gitu, seperti ada yang ditutup-tutupi. Nah, kemudian kami pecahkan bersama permasalahannya, dan orang tuanya masih tetap anaknya mau sekolah dan anaknya juga masih mau sekolah. Nah, saya sampai habis pikir, karena diulangi lagi anak ini setelah dikasih nasihat, besoknya rajin, habis itu berapa minggu lagi diulangi lagi seperti itu lagi. Nah, saya seperti orang frustasi gitu. Langkah-langkah apa lagi yang harus saya pakai, yang harus saya gunakan untuk anak ini supaya rajin ke sekolah itu, Bu. Barangkali Bu Mala ada jalan keluar atau usulan buat saya gitu. Ya, saya sudah konseling individu anaknya, saya sudah home visit ke rumahnya dan juga bicara dengan orang tuanya, juga wali kelasnya, ya sama seperti itu gitu loh. Barangkali ada yang saya terlupakan gitu, saya minta saran-sarannya. Mungkin itu saja Ibu Mala, terima kasih. Apakah ada langkah lain yang Bapak lakukan atau yang pengen Bapak ceritakan lagi selain yang tadi Bapak sudah ungkapkan beberapa hal masalah tentang anak ini? Ya, sampai saat ini langkah-langkah yang saya pakai yaitu tadi panggil anaknya, kemudian panggil orang tuanya, kemudian home visit ke rumahnya. Jadi tiga langkah itu saya gunakan gitu. Ya, tentunya sudah
dengan koordinasi dengan wali kelasnya juga gitu loh Bu. Kira-kira apa yang saya kurang atau saya harus bagaimana supaya anak ini punya motivasi untuk sekolah gitu, rajin ke sekolah gitu. Bagaimana dengan wali kelasnya Bapak? Apakah sudah komunikasi dengan wali kelasnya? Kalau dengan wali kelas sudah, tentunya di awal sudah, karena kan ini berdasarkan laporan wali kelas juga dari guru mapel kemudian ke wali kelas gitu. Nah, kita tangani bersama-sama. Jadi ini tindakannya sudah dilakukan bersama-sama ya Bapak ya? Betul. Apakah sudah dilihat background-nya atau permasalahan dari intern atau eksternalnya dari anak ini sendiri? Ya, sejauh ini kondisi latar belakang ekonomi keluarganya memang sangat lemah gitu. Kontrakan, rumah tinggal di kontrakan gitu itu Bu. Lalu permasalahan eksternalnya seperti apa di sekolah atau di lingkungan temannya? Apakah ada yang mempengaruhi anak ini? Dan kira-kira apakah sudah diajak komunikasi masalah eksternal dan internalnya? Maksudnya anak tersebut apa Iya, temannya? maksudnya bisa dari faktor eksternal, misalnya faktor dari teman-temannya. Apakah sudah dibicarakan, ditanyakan tentang permasalahan anak ini, informasi yang kita peroleh dari anak-anak dari lingkungannya atau teman-teman kelasnya, atau dari orang tuanya tersendiri, kayak gitu. Apakah sudah dikomunikasikan, Pak? Nah, sejauh ini baru teman sebangkunya saja sih, belum saya konfirmasi ke semua teman, terutama teman-teman kelasnya ya. Baru sebangkunya saja. Ya katanya sih nggak ada masalah gitu. Nah, jadi saya yang saya harapkan dan saya inginkan masukannya dari Bu Mala, apa langkah-langkah saya itu sudah sesuai, apakah langkah-langkah saya sudah sesuai, dan mungkin apa yang harus saya tambahkan gitu Bu. Mungkin itu yang pengen saya Terima kasih, Pak. Terima kasih sebelumnya. Kalau dari yang Bapak ceritakan sudah memenuhi kriteria yang harusnya Bapak lakukan ya Pak ya. Langkah-langkahnya. Oke, terima kasih Bapak, Pak Didi dan wali kelas sudah berusaha melakukan yang terbaik. Dan beberapa langkah yang tadi saya tanyakan sudah dilakukan ya Pak ya. Mungkin di sini kalau saran saya ditanyakan dulu kepada anaknya apakah dia ada faktor yang dirinya ini sendiri tidak sesuai dengan pilihannya ketika masuk sekolah di sini. Apakah itu sudah ditanyakan apa belum Pak? Nah, kedua, apakah orang tuanya ini mensupport anaknya ini untuk sekolah di sini atau tidak? Atau emang karena terbatasan biaya atau masalah jarak atau sekolah yang mereka emang pilih tidak sesuai atau memang karena keadaan gitu, keadaan ekonomi atau emang keadaan nilai kayak begitu. Ini apakah Bapak sudah menanyakannya terlebih dahulu? Lalu nanti langkahnya Bapak coba ajak teknik stop di sini yang kita sudah pernah pelajari. Bapak ajak ngobrol bersama, berdua saja, lalu kita masukkan ke bawah alam sadarnya dia untuk dia merasa rileks untuk bisa terbuka. Nah, kira-kira dari sini ada nggak yang Bapak pengen tanggapi lagi dari pendapat saya? Ya, betul Ibu, saya sudah merasa terjawab ya, mungkin ada yang saya lupa
dan saya terlewat tentang menanyakan apakah anak tersebut memang sekolah itu sesuai dengan jurusan yang diinginkan gitu. Dan yang kedua, saya juga belum maksimal untuk menanyakan ke teman-teman yang lain gitu, yang artinya mungkin butuh informasi dari teman yang lain gitu. Iya, iya, iya. Ya, jadi saya akan mencoba untuk mengkomunikasikan kembali dengan anak tersebut. Saya akan konseling dan saya akan melakukan apa yang disarankan oleh Bu Mala tentang masalah pemilihan jurusannya. Kemudian mungkin juga saya akan minta pendapat teman-temannya. Itu. Ya, Bu Mala. Terima kasih. Ya, ini rencana aksi saya. Aksi nyata saya setelah mendapatkan coaching dari Bu Mala, saya akan mencoba untuk melakukannya. Ya. Iya. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke. Sekarang gantian ya, Pak ya? Baik. Saya sebagai coach, Bu Mala sebagai coach ya. Baik. Oke, Ya. siap. Kedengeran suara saya jelas nggak, Pak? Jelas, Bu. Jelas, jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Didi, di sini saya ada permasalahan. Permasalahannya laporan tentang siswa yang merasa kesulitan belajar kepada guru si A. Nah, guru si A ini memang programnya sangat bagus, hanya saja sulit dipahami untuk beberapa siswa. Nah, karena gurunya ini menurut laporan dia hanya memberikan tugas-tugas saja, dan dengan pengarahan yang mungkin anak-anak sebagian ini kurang mengerti menggunakan IT-nya. Seperti kalau tugas itu harus punya blog sendiri dan membuat barcode, terus membuat peran lewat blog seperti itu. Sedangkan siswa sebagian itu kurang mengerti. Kira-kira apakah Bapak bisa memberikan tanggapan tentang permasalahan guru yang dilaporkan siswa ini sulit untuk bisa memahami siswa-siswa yang kurang memahami pelajarannya ini. Itu kira-kira apakah ada tanggapan, Pak? Sedangkan kita sini sudah berusaha untuk berbicara sama gurunya, lalu gurunya ini beranggapan saya sudah mengajarkan, lalu dia sudah membuat kelompok, karena anak ini harusnya lapor ke saya, gitu. Harusnya tanya ke saya. Nah, karena anak ini tidak melaporkan, jadi saya tidak tahu seperti itu tanggapannya kepada gurunya. Iya. Dan anak ini berpikir kalau dia bertanya langsung ke gurunya, jawabannya juga sultannya sama temannya. Jadi dia merasa kurang mendapatkan solusi, makanya dia berbicara kepada saya untuk meminta gimana solusinya. Nah, kira-kira kalau untuk Bapak sendiri, apakah ada solusinya untuk permasalahan ini, Pak? Baik. Ada lagi, Bu? Iya. Ya. Soal saya Pak Didi sudah Pak, itu aja. Jadi saya sudah mengajak komunikasi gurunya dan sudah menanyakannya karena gurunya sudah beranggapan dia sudah menjelaskan dan sudah membuat kelompok, sedangkan siswanya beranggapan dia tidak jelas dan dia kesulitan untuk mengikuti program. Iya. Ya. Baik, Bu Mala, terima kasih sudah mau berbagi. Saya sebelumnya ingin menyampaikan tujuan kita pada hari ini, coaching pada hari ini kan kira-kira apa topik
yang ingin kita fokuskan. Jadi apa yang ingin saya bantu dari permasalahan ini. Jadi tujuannya apa nih? Saya membantu Ibu untuk teman Iya, guru. saya minta bantuan Bapak untuk mencari solusinya. Oke, baik, Seperti apa ya Pak? Karena saya sudah baik, melakukan tindakan ini tapi belum berhasil. baik, baik, baik. Ya, berarti tujuannya sudah jelas ya bahwa kita 15 menit ke depan ini akan membahas masalah uh, guru mata pelajaran yang memberikan pelajaran yang muridnya belum bisa mengimbangi ya. Kalau boleh tahu, Ibu Mala sebagai wali kelas ya? Iya, saya sebagai wali kelas dan gurunya ini guru bahasa Inggris. Ya, baik, terima kasih. Baik, Ibu Mala, sebelumnya saya ingin mengidentifikasi masalahnya dulu. Ini permasalahannya yang saya tangkap adalah bahwa guru tersebut dalam memberikan materi meminta siswa untuk membuat pembelajaran yang berbasis IT yang mana siswa tersebut belum pernah diajarkan tentang belajar mengerjakan tugas menggunakan IT. Sehingga siswa tersebut merasa keteteran, artinya keberatan dengan tugas. Namun guru tersebut tetap merintahkan dan siswa tersebut akhirnya berkeluh kesah dan bercerita kepada Bu Mala sebagai wali kelas. Nah, Bu Mala Iya, benar Pak. meminta bantuan saya untuk mengcoaching Mala bagaimana cara untuk menangani hal tersebut. Baik, Ibu Mala. Jadi pada situasi seperti ini sebenarnya guru tersebut tidak salah dalam arti hanya karena guru tersebut tidak memahami kemampuan siswa, di mana kita sebagai guru tuh harus bisa memetakan kemampuan masing-masing siswa. Jadi tidak semua siswa dipukul rata bisa menggunakan IT, mengerjakan tugas berbasis media sosial dan sebagainya. Nah, dalam hal ini Bu Mala sebagai wali kelas dan sebagai rekan guru sejawat hanya bisa memberikan mengingatkan atau memberikan saran-saran saja, karena sebagai teman guru sejawat kita tidak bisa memaksa, apalagi kita mengintervensi, karena bagaimanapun kita itu adalah satu profesi ya. Mungkin apa yang dilakukan Bu Mala sudah tepat. Bu Mala mencoba mengkomunikasikannya dengan guru tersebut, menyampaikan keluh kesahnya terhadap guru tersebut bahwa murid-murid sudah menyampaikan keluh kesahnya tentang pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Langkah-langkah itu sudah tepat. Nah, namun guru tersebut tetap tidak peduli, bahkan ya tetap mengajarnya menggunakan sistem seperti itu. Nah, menurut hemat saya ini harus dikomunikasikan terus Ibu kepada manajemen atau pimpinan Ibu di sekolah gitu ya. Nah, barangkali ya dengan bantuan pimpinan bisa kolaborasi gitu kan, bisa mencari jalan keluar gitu. Nah, kalau misalkan sudah dikomunikasikan dengan pimpinan, nah dan gurunya tersebut sudah istilahnya dimusyawarahkan dengan pimpinan dan akhirnya sudah diproses atau dikasih mediasi dan sebagainya, maka kita sebagai teman sejawat hanya menguatkan saja. Ya, jadi dalam hal ini Bu Mala terus menjaga hubungan baik relasi dengan guru tersebut. Karena ketika hubungan relasi itu kuat, maka akan mudah ya untuk mempengaruhinya gitu. Kenapa? Karena
relasi dan hubungan itu bisa membuat seseorang itu bisa mengerti gitu apa yang kita maksud gitu, seperti itu. Jadi mungkin tidak bisa dalam waktu singkat, butuh waktu dalam hal untuk memberikan sedikit perubahan dalam sistem pengajaran dan penyampaian keluh kesah anak-anak terhadap pembelajaran guru tersebut. Itu yang mungkin gambaran dari saya. Baik, jadi setelah saya membaca identifikasi masalahnya tadi, kira-kira apa yang ditawarkan oleh Bu Mala yang mungkin Bu Mala ingin sampaikan? Saya kan mencoba untuk hubungan, kemudian dengan pimpinan, dikomunikasikan dengan pimpinan gitu. Kira-kira dari hal itu apa yang kira-kira Bu Mala akan terapkan gitu? Saya akan tanyakan kepada gurunya dan siswanya kembali untuk berkumpul bersama untuk memecahkan permasalahannya. Seperti itu. Lalu nanti saya akan komunikasikan lagi kepada siswanya, gurunya, untuk lebih menjelaskannya lebih detail untuk anak-anak yang mungkin merasa lambat atau slow learner. Mungkin seperti itu kali ya Pak ya. Iya. Terus kolaborasi dengan kepala sekolah, mungkin pimpinan bisa membantu. Iya, nanti saya akan berkolaborasi ya dengan pimpinan. Bentar. Jadi saya tidak hanya menanyakan kepada siswa dan gurunya, tapi juga saya akan menanyakan kepada kepala sekolah untuk bisa berkomunikasi masalah siswa ini dan guru ini ya Pak ya. Betul. Iya, karena harapan kita kan supaya ada perubahan, ya kan, ada perubahan supaya sama-sama siswa juga belajarnya semangat, gurunya juga bisa melindungi masing-masing siswa, seperti itu. Iya. Iya benar Pak. Ada lagi Ibu yang bisa? Kayaknya saya sudah mendapatkan solusinya dari Bapak untuk bisa belajar, untuk bisa mengomunikasikan kepada guru dan kepala sekolah, dan untuk bisa berkomunikasi lebih intens dengan rekan sejawat ya Pak ya. Baik. Ya, harapan kita sama ya Bu, artinya sebenarnya menjadi lebih baik lagi gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi Bu Mala yang ingin kita sharingkan? Kayak saya sudah mendapatkan idenya, jadi saya akan berusaha untuk melakukan apa yang disarankan oleh Bapak. Baik, terima kasih Bu Mala atas sharing-sharingnya. Semoga kita bisa pecahkan bersama dan mencari solusi yang terbaik demi masa depan anak-anak kita, terutama dalam pemimpin pembelajaran kita sebagai guru ya. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas evaluasi atau refleksi ya Bu ya.